Pada video ini, saya akan menjelaskan materi penjas orkes, yaitu PMS atau penyakit menular seksual. Oke, pada slide pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual atau PMS adalah berbagai infeksi yang dapat menular dari satu orang ke orang yang lain melalui kontak seksual. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di slide kedua, saya akan menjelaskan mengenai cara penularan penyakit menular seksual atau PMS diantaranya bisa melalui darah, sperma, keringat, jarum suntik, air liur, dan transmisi dari ibu ke janin yang dikandung. Jika ibu tersebut memang menderita penyakit menular seksual, maka anaknya juga bisa jadi terkena atau tertular penyakit menular seksual tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai beberapa contoh penyakit menular seksual yang wajib kita ketahui. Yang pertama yaitu sifilis. Sifilis yaitu penyakit seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum. Penyakit ini mempunyai gejala seperti munculnya luka pada alat kelamin atau mulut. Luka ini pada umumnya akan bertahan antara 1-2,5 bulan dengan tidak ada rasa sakit, tetapi mudah ditularkan. Yang kedua, yaitu penyakit gonor. Penyakit seksual yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae atau gonore biasa dikenal dengan kencing nanah, karena menyebabkan keluarnya cairan saat buang air kecil yang menyebabkan rasa nyeri pada penis atau vagina. Yang ketiga yaitu chlamydia. Chlamydia yaitu penyakit seksual menular yang gejalanya memang tidak akan terasa dan biasanya disebabkan oleh Chlamydia trachomatis. Yang keempat yaitu kutil kelamin. Kutil kelamin merupakan salah satu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh virus human papillomavirus di sekitar alat kelamin. Penyakit ini tidak menimbulkan rasa sakit, tetapi biasanya akan menimbulkan rasa gatal dan memerah. Pada slide ini, kita masih membahas mengenai beberapa contoh penyakit menular seksual atau PMS. Yang kelima yaitu HIV. HIV adalah virus human immunodefisiency yang tersebar melalui cairan tubuh dan menyerang sistem kekebalan tubuh. HIV di awal penyebarannya tidak akan menunjukkan gejala, karena virus ini akan tidur sementara waktu menunggu sistem imun melemah dan dapat berkembang menjadi AIDS yang sangat mematikan. Penyakit menular yang keenam yaitu hepatitis B. Hepatitis B merupakan peradangan organ hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Virus ini dapat menular melalui hubungan seksual atau berbagai jarum suntik. Yang ketujuh yaitu herpes. Herpes merupakan nama kelompok virus Herpes viridae yang dapat menginfeksi manusia. Infeksi virus herpes dapat ditandai dengan munculnya lepuhan kulit dan kulit kering. Jenis virus herpes yang paling terkenal adalah herpes simplex virus atau HSV. Herpes simplex dapat menyebabkan infeksi pada daerah mulut, wajah, dan juga kelamin atau herpes genitalia. Untuk contoh yang terakhir yaitu trichomoniasis, yaitu penyakit menular seksual yang disebabkan parasit Trichomonas vaginalis. Trichomonaliasis dapat menyebabkan keputihan yang berbusa atau tidak ada gejala sama sekali. Pada perempuan hampir dapat menyebabkan kelahiran prematur. Gejala penyakit menular seksual atau PMS. Pada awalnya, sebagian gejala penyakit menular seksual mungkin tidak diketahui. Meski begitu, terdapat beberapa gejala yang perlu diwaspadai. Di antaranya, 1. Mengalami perubahan pada urin. 2.
rasa nyeri selama berhubungan seks. 3. Kutil atau memar. 4. Sakit panggul atau perut bagian bawah. 5. Miss V terasa panas atau gatal. 6. Keputihan abnormal atau pendarahan vaginal. 7. Keluar cairan dari Mr. Penis. Yang terakhir atau 8 yaitu buang air kecil terasa menyakitkan atau panas. Pada slide ini kita akan membahas mengenai dampak atau akibat PMS pada psikologi seseorang. Adalah seperti seseorang tersebut akan selalu muncul rasa bersalah, marah, sedih, menyesal, malu, kesepian, benci, insomnia atau sulit tidur. Kemudian, jika seorang yang terkena penyakit menular seksual tersebut merupakan seorang remaja, maka remaja tersebut akan semakin nekat atau membangkang dan tidak patuh lagi pada orang tua. Terlibat konfrontasi dengan sanak saudara lainnya, melemahkan perekonomian, produktivitas menurun, serta kondisi fisik dan mental yang menurun. Pengobatan penyakit menular seksual dibagi menjadi dua, yaitu pengobatan menggunakan antibiotik dan juga dengan cara mengonsumsi obat antivirus. Pengobatan menggunakan antibiotik berfungsi untuk menyembuhkan infeksi menular seksual karena bakteri dan parasit, termasuk penyakit gonore, sifilis, klamida, dan juga trichomoniasis. Sedangkan mengonsumsi obat antivirus berfungsi mengurangi risiko infeksi. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai penanggulangan PMS. Penanggulangan PMS dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, penanggulangan PMS terhadap diri sendiri, yang kedua, penanggulangan PMS terhadap keluarga, dan yang ketiga yaitu penanggulangan PMS terhadap masyarakat. Tetapi pada slide ini kita bahas terlebih dahulu penanggulangan PMS terhadap diri sendiri. Yang pertama yaitu bersikap setia dengan pasangan atau menikah. Yang kedua, memastikan jarum suntik yang kita pakai steril ketika kita butuh untuk disuntik atau menerima donor darah. Yang ketiga, menjaga kesehatan organ reproduksi manusia. Yang keempat, perkuat sistem kekebalan tubuh dengan gaya hidup sehat seperti konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan tinggi vitamin. Yang kelima, lakukan pemeriksaan kesehatan rutin bila termasuk aktif secara seksual dan terindikasi melakukan hubungan seks tidak aman. Penanggulangan yang kedua yaitu penanggulangan penyakit menular seksual terhadap keluarga. Terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu pencegahan non-seksual dapat dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan donor darah sehingga darah akan terbebas dari HIV/AIDS. Yang kedua yaitu penyuluhan atau edukasi yang intensif tentang bahaya penyakit HIV, AIDS, PMS sangat penting. Hindari seks bebas dan narkoba yang akan merusak generasi muda bangsa. Penanggulangan yang ketiga yaitu penanggulangan penyakit menular seksual terhadap masyarakat. Dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, penyuluhan yang intensif tentang bahaya penyakit PMS. Yang kedua, memberitahu bagaimana cara-cara dalam pencegahan penyakit menular seksual. Dan yang ketiga yaitu memberikan kesadaran apa akibat bila tidak bisa menjaga kebersihan organ intim. Di slide yang terakhir ini kita akan membahas mengenai hal-hal apa saja yang menghambat proses pencegahan penyakit menular seksual, baik dari kalangan keluarga, kalangan masyarakat, maupun diri sendiri. Yang pertama yaitu banyaknya masyarakat yang belum tahu atau terlalu yakin akan pengetahuan mengenai penyakit menular seksual. Yang kedua, banyak profesi-profesi yang melibatkan hal-hal yang bersifat vulgar, akan tetapi profesi tersebut tidak bisa dibabat habis
bahkan semakin kesini malah makin bertambah. Yang ketiga yaitu banyak orang yang masih berpikiran bahwa penyakit menular seksual bisa disembuhkan, sehingga mereka masih menganggap penyakit menular seksual bukanlah masalah yang serius. Demikian penjelasan mengenai materi penyakit menular seksual dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kalian. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.